Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suhendi Channel. Untuk pemula, ini cocok banget untuk Anda yang mau bikin pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Yang perlu dipersiapkan pertama, itu selang untuk naik ke lokasi yang mau teman-teman tuju ya. Ini kita simulasikan ke lokasi ini teman-teman ya. Tuh. Oke, ini selangnya. Oke, kemudian teman-teman siapin juga input airnya ya. Input airnya. Jadi untuk selang tadi ukurannya setengah in. Jadi setengahnya dari input. Jadi input airnya ini ukuran 1 in teman-teman ya. Jadi input airnya ini akan mempengaruhi besar kecilnya nanti air yang akan naik ya. Jadi kalau teman-teman dapat input air yang mendatar seperti ini, yang datar seperti ini, artinya input airnya itu berada di posisi yang hampir sama dengan lokasi pompa ya. Nah ini usahakan si bendungannya itu tinggi teman-teman ya, kayak di sini nih. Nah ini kan tinggi nih. Ini kurang lebih hampir semeter sih ini, nggak sampai semeter ya kalau nggak salah. Sekitar 80 sampai 90 cm nih tingginya itu ya, dari bawah sini ke atas sana. Jadi si pipanya saya taruh di bawah sana tuh, di putih-putih itu, masuk ke dalam sini, ke sini ya. Itu untuk input airnya. Nah teman-teman, tergantung kondisi teman-teman di rumah ya. Kalau input airnya teman-teman di rumah itu tinggi, itu tinggal di ini aja, pipanya seperti ini juga diturunin ya ke lokasi pompanya gitu ya. Nah ini karena dia datar, jadi si bendungannya itu usahakan tinggi. Karena apa? Karena kalau tinggi nanti dia akan bisa menendang si klepnya itu lebih tinggi. Jadi sekarang kalau kita posisi di sini, setidaknya kan posisi level air itu kan berada di ketinggian ya. Maksudnya tinggi, lebih tinggi dibanding posisi ini kan, seenggaknya dia nendang ke atas ini nih. Artinya dia untuk membuat gravitasi itu lebih kencang gitu lah ya. Nah ini sudah disiapkan. Sekarang kita bikin yang lebih gampang buat pemula ini. Saya taruh kamera di sini. Ini saya mau tunjukin yang versi gampangnya. Ini kalau di sini kameranya kurang. Saya agak jauhkan ke sini ya, biar kelihatan. Ini soalnya nanti ada tabungnya agak tinggi juga. Oke ya. Nah, ini sekarang saya punya seal kit juga nih. Jadi gini teman-teman ya, untuk klep ini, klepnya ada dua macam. Ini saya mau tunjukin dulu klepnya itu sebenarnya ada tiga macam. Yang pertama ini klep mereknya Hyoshi. Ini klepnya itu modelnya ada karetnya teman-teman nih. Nih ada gasketnya. Nah, ini cocok banget sebenarnya buat klep hantar namanya. Klep hantar itu nanti saya akan tunjukkan di sini. Nah itu pertama ya, klepnya yang pertama yang ini dia sistemnya swing check valve gini, tapi dia ada gasketnya. Beda lagi dengan yang ini nih, versi yang lama nih, ini swing juga, tapi dia nggak ada gasketnya teman-teman. Tuh, nggak ada karetnya gitu ya, nggak ada karetnya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ini ada klep lagi. Ini biasanya klep foot klep ya, yang biasa dipakai di sumur-sumur itu. Nah ini kalau ini dia modelnya per, ada pernya tuh ya, pakai per ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah itu tadi beberapa macam klep. Nah untuk klep yang diposisikan tidur, usahakan pakai yang model per. Tapi untuk saat ini saya mau beri contoh yang gampangnya aja, teman-teman semua. Ini sekarang sudah saya kasih T ya di sini teman-teman ya. Sudah saya kasih T di sini. Nah oke ya, ini ada T. Kemudian T ini kan sudah dari ini sebenarnya input air yang tadi nih, yang dari bendungan tadi. Ini sudah bisa ngalir seperti ini ya. Nah ini gampangnya begitu. Ini bisa ngalir. Kita kasih T dulu. Ini kalau kita pasang. Nah ini pertama klepnya klep bebas ya. Kalau sesuai petunjuk saya, klepnya ini ada dua macam tadi kan, yang klep ada katup yang karet sama yang bukan. Kalau yang katup karet itu si swingnya ini lebih tipis teman-teman. Jadi kalau buat input air yang memang rendah tekanannya itu cocok. Jadi buat teman-teman yang punya input air yang agak nendang atau lagi agak lebih besar, itu pakai aja klep yang nggak ada karetnya. Ini karena swingnya ini lebih tebel jadi dia lebih berat untuk bikin hentakan airnya gitu. Nah itu ya pertama ya. Jadi ini bisa dipasang di sini nanti, di ujung sini. Pakai T ya, ini pakai L ya.
Nah, usahakan disiltip teman-teman. Ini sudah saya siltip. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau repot, misalkan beli online ya, beli online itu di si Hyoshi ini, Hyoshi ini, merek Hyoshi ini teman-teman bisa di searching aja di Tokopedia atau di Shopee itu Hyoshi official, dia official store, jadi nggak terlalu khawatir ya belinya ya, beli ini ya. Nah, di situ dia punya siltip juga nih, jadi teman-teman biar nggak repot lah ya, biar nggak repot sekalian maksudnya gitu, kalau beli kan jadi ongkirnya satu kali gitu. Nah, itu apa namanya, untuk siltip dan ini. Nah, untuk klepnya juga kalau mau teman-teman memang nggak mau repot juga, pakai yang Hyoshi juga, sama-sama semua Hyoshi nggak apa-apa nih. Saya kasih contoh ya, ini sama-sama Hyoshi. Nah, ini yang dipasang di ujung sini, misalkan kita ganti ya pakai Hyoshi semua gitu ya. Jadi ini saya kasih contoh buat teman-teman yang mungkin input airnya itu tekanannya rendah lah, bisa jadi rendah. Nah, ini saya bersihin dulu. Ini teman-teman. Nah, ini sudah saya kasih siltip ya, bekas siltipnya ya. Ini bekas siltipnya, masih bisa dipakai. Nah, ini perhatikan panahnya teman-teman ya. Sebenarnya panahnya ini dipasang menghadap ke bawah. Ini untuk namanya klep buang. Klep buang ini kalau katupnya kita pasang menghadap bawah begini, ini kan artinya si klep nanti berubah fungsi jadi untuk menghambat air, tapi bisa kembali lagi ke katupnya itu ya. Ini kita pasang di ujung sini teman-teman nih. Pasang ujung sini. Nah, kalau sudah begini, ini kalau kita buka kerannya, ini air otomatis kan sini naik ya ke T ini, tapi sini bisa nutup. Apalagi kalau sini kita tutup begini, dia bisa bergeraknya turun nih teman-teman. Tuh, ya. Tuh, bisa otomatis dia nanti tuh. Nah, kuncinya tinggal di sini nih. Artinya ini untuk tenaga, untuk dorongnya, tenaga dorong atau hentakannya itu bisa dari sini. Nah, sekarang tinggal kita buat di sini klep lagi, klep tapi posisinya itu panahnya menghadap ke atas begini di sini ya. Nah, teman-teman bisa, kalau ini shock drat dalam berarti pakai shock drat luar, teman-teman bisa pakai siltip tadi. Ini fokusnya kurang ini teman-teman. Nah, ini pakai siltip ya. Kita tutup dulu ya. Ini kita pasangnya, jadi karena kita mau arahkan air ke atas nanti, jadi panahnya juga menghadap ke atas nanti ya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Jadi panahnya saya tunjukin. Nah, ini panahnya menghadap ke atas teman-teman ya. Berarti ya. Ke atas berarti ini dipasang di sini. Nah, ini air kan otomatis masih naik ke atas nih karena panahnya menghadap ke atas tadi. Nah, ini kalau kita buat tuh air ke atas ini, tapi di sini ketutup nih. Oke, naik ke atas, terus kita akan arahkan lagi. Kita arahkan lagi. Nanti di sini pakai, karena ini ada shock dart dalam lagi, kita pakai shock dart luar lagi teman-teman ya. Kita kasih siltip lagi biar lebih rapat. Ini kita cuci dulu, ada pasir-pasirnya. Ini kita pakai siltip lagi. Kita pasang di sini ya. Tuh. Ini air sudah, ini kita lihat ya, naik ke atas ini kan. Nah, terus kita arahkan lagi. Ini pakai T teman-teman, T 1,5 kali nih. Ini setengahnya. Ini kita pasang di sini. Nah, sini. Setengahnya ini nanti untuk output. Nah, untuk atas ini kita pasang ini tabung teman-teman ya. Ini bekas minuman ringan, atau teman-teman bisa bikin yang lebih paten pakai pipa ya, pakai pipa ukuran yang besar, misalkan 3 in. Nanti kasih overshock plus 1 in ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan arahkan ke atas sedikit. Saya pasang begini. Nah, oke. Kelihatan ya. Nah, tinggal ini kan sekarang air udah ke sana nih, udah ke sana. Nah, ini sekarang kita tinggal arahkan ke selang yang ke naik tadi. Ini ada keran ya, saya kasih keran di sini. Teman-teman bisa kasih keran atau tidak nanti, terserah, bebas saja. Ini saya kasih keran di sini. Tuh,
Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di bawah, otomatis langsung bergerak sendiri kan. Ini saya buka. Nah, ini emang apa namanya, kemudahan yang kita dapat kalau pakai klep ini. Memang dia langsung bekerja teman-teman ya, langsung apa, bergerak naik turun, nggak perlu dipancing-pancing gitu. Itu memang mudah, kemudahannya itu teman-teman ya. Karena saya perhatikan klep di sini nih, klep hantarnya pakai yang katut tadi itu. Katut tadi, nah itu airnya udah naik teman-teman, kita lihat. Dia begitu dipasang langsung gerak sendiri kan. Itu karena tadi teman-teman, klepnya itu yang di tuh naik teman-teman ya. Nah, airnya itu walaupun satu klep saja ini sudah gede teman-teman. Tuh, ini selangnya setengah in ya, setengah in. Kelihatan airnya. Ini dari bawah. Oh, ini kan angin airnya. Tuh. Mati-mati. Biasanya selangnya ini teman-teman, suka ada lumut. Nah, itu. Nah, tadi sudah kelihatan ya airnya ya, naik ke atas ya. Ini yang paling simple buat pemula, cocok banget karena itu tadi. Nah, ini sebenarnya yang paling bikin gampang itu, ini klep hantarnya ini teman-teman nih. Ini saya tunjukkan lagi biar teman-teman nggak bingung. Ya, untuk yang klep hantar ini yang mengantarkan air tadi, ini panahnya menghadap ke arah output, ke arah air yang mau kita arahkan. Nah, ini bedanya, di atas dikasih udara untuk bantu neken air ke sini teman-teman. Ini panahnya ke atas. Nah, ini panahnya kebalikannya, pasang menghadap ke bawah. Simpel banget, cuman kayak gitu aja ya. Kalau ini keran teman-teman bisa dihiasi juga tuh ada, kalau mau dikasih boleh, kalau enggak ya terserah teman-teman ya. Di outputnya juga sama. Nah, ini ukuran setengah in, ini 1 in yang sini ya. Jadi ini kalau teman-teman dalam satu toko online ada, bisa dapat ini satu, ini dapat, ini ada. Nah, tinggal sambungan-sambungannya ini teman-teman bisa beli di toko bangunan terdekat, atau teman-teman bisa online tapi di beda toko ya. Di Hiyosinya ini nggak ada ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cara paling mudah untuk pemula untuk bikin pompa air tanpa listrik atau pompa air drum. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.